Lockdown 309 tahun. MH Ainun Najib, 18 Maret 2020. Sebuah kapsul raksasa melintasi langit, turun dari angkasa ke bumi beberapa meter di dekat tempatku berdiri. Karena tidak ada border imigrasi di angkasa dan keberadaannya tidak terdeteksi oleh menara bandara, la tudrikuhul absar, maka kapsul dari langit ini bisa langsung mendarat. Saya ketakutan dan spontan akan melarikan diri, tetapi kaki saya tak bisa diangkat. Sebuah sosok yang tak mungkin kugambarkan bentuk dan wujudnya keluar dari pintu kapsul. Kemudian sosok yang pertama mendatangiku dan bertanya, "Kenapa kalian masih berkeliaran di padang luas ini? Kenapa tidak kalian tutup pintu-pintu rumah dan negara kalian? Sedangkan Ashabul Kahfi yang hanya beberapa orang di lockdown oleh Allah 309 tahun di dalam gua tertutup rapat. Hanya ada satu lubang kecil untuk masuknya sinar matahari. Penduduk negeri kalian 250 juta tanpa pemerintah kalian melindunginya. Pintu di sekeliling pagar negerimu terbuka lebar. Rupanya pucuk pimpinan kalian merasa sayang untuk melewatkan pemasukan dari turis-turis dan tidak eman kepada nyawa rakyatnya sendiri. Bahkan menteri kalian yang melihat bahwa hanya berusaha menutup pintu dan jendela, memperlakukan mereka seperti penjahat yang tidak mengerti aturan. Saya terperanjat oleh kalimat-kalimat yang bertubi-tubi membombardir telinga dan kepala saya. Tiba-tiba sejumlah sosok yang lain keluar bertaburan dari kapsul itu, kemudian menyebar ke berbagai penjuru. Mereka membawa semacam tempayan besar atau wajan raksasa. Di dalamnya sebagian berisi cairan, sebagian lain berisi serbuk-serbuk entah apa. Dan mereka bergerak ke sana kemari menciprat-cipratkan atau menabur-naburkan cairan dan serbuk itu dengan cembungan telapak tangan mereka yang ukurannya kira-kira 3 kali lipat ukuran telapak tangan rata-rata manusia. Cairan dan serbuk untuk apa yang ditabur-taburkan itu, Baginda? Saya menggunakan kata Baginda karena tidak mungkin pakai Pak, Om, atau Mister. Beliau yang saya tidak tahu siapa menjawab, "Fungsinya berjodoh dengan isi hati dan muatan pikiran kalian masing-masing. Cairan dan serbuk itu bisa menjadi racun atau bisa juga menjadi penawar racun. Berkenankah panjenengan memperpanjang kata untuk menjelaskan hal yang belum benar-benar saya pahami?" Beliau sabar menjawab. Allah menyatakan, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku bersemayam di dalam prasangka hambaku atasku. Kalau engkau pergi ke keramaian manusia memakai masker karena berprasangka akan bertemu dengan orang yang engkau takut ditulari penyakit olehnya, maka Allah membuka kemungkinan bahwa terdapat orang dari kerumunan itu yang berpenyakit. Tapi kalau engkau memakai masker dengan kerendahan hati dan takut orang lain yang berkerumun tertulari penyakit yang kau bawa,
maka Allah menghormati tawadukmu dan sikap bisoru mangsamu dengan membebaskan kalian semua dari penyakit yang kalian takutkan. Singkat kata, segala yang akan menimpa kalian pada hakikatnya berasal dari diri kalian sendiri. Sekarang tinggal kalian pilih tawadu atau takabur. Sadar bahwa manusia sangat tidak berdaya, atau teruslah merasa hebat sehingga lalai, bodoh, dan GR merasa aman-aman saja sebagaimana sikap mental pemerintah kalian. Rupanya beliau bisa mendengar suara hati saya yang bereaksi terhadap kalimat-kalimat beliau. Beberapa pemuda yang bersembunyi di gua kahfi itu pendekar semua. Ilmu pertahanan diri mereka mumpuni, ilmu pertarungan mereka canggih, olah senjata mereka tingkat tinggi, tapi Allah menyembunyikan mereka di dalam gua yang semua orang menyangka itu adalah sarang anjing, sehingga tak ada yang memasukinya. Sebab di mulut gua itu ada terjurai 2 kaki anjing khitmir atau rokin. Negeri kalian malah membuka pintu gua, padahal serbuk yang menebar itu berkapasitas 14 deret ukur. Kalian memang bangsa yang sok hebat, tidak belajar afdoliyah atau akdamiah masalah, tidak mengerti skala prioritas, atau pemimpin dan pengelola negeri kalian memang dungu. Kalau para petugas langit yang datang bersamaku itu menghentikan taburannya, lantas kalian merasa lega dan berhenti parno, nanti kalian makin sombong dan bodoh lagi kalau taburan serbuknya diteruskan. Kasihan manusia-manusia yang tidak bersalah. Jadi, akan diteruskan atau dihentikan, Baginda? Bertanyalah kepada Tuhan langsung. Tugas saya dan rombongan saya hanya ya'malu ma yu'marun, menjalankan yang diperintahkan. Kenapa? Tidak ada pemimpin-pemimpin agama kalian yang menganjurkan kalian beristighosah seperti biasanya, mengijazahkan wirid-wirid untuk dizikirkan oleh umatnya. Kalian tidak punya pertahanan badan, tidak punya vaksin jasad, tetapi tidak pula berikhtiar untuk membangun pertahanan kudrah, pertahanan rohaniah, memohon kasih sayang Allah. Apakah kalian memang diam-diam punya mindset bahwa Allah itu tidak berkuasa, sehingga dalam keadaan darurat pun tidak ada upaya vertikal untuk memohon perlindungan Tuhan? Rupanya Pancasila kalian adalah dusta kepada Allah dan kepada diri kalian sendiri. Allah mengerti persis segala sesuatu yang sedang, sudah, dan yang belum. Tetapi Allah tetap bersikap seakan-akan ada yang tidak ia ketahui. Allah merajuk, wahai hambaku, aku kesepian, kalian tidak menyapaku. Bahkan pun ketika sudah terseret oleh corona sampai ke tepian lubang kuburan, kita tetap saja tidak menyapanya. Untunglah anak cucuku jamaah Ma'iyah sejak dini hari masalah ini sudah langsung menyapanya dan memohon kasih sayangnya. Jakarta, 18 Maret 2020.